Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar dari rumah bersama Bu Oja. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Materi pelajaran kita hari ini, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan terperinci. Setelah mengamati teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Setelah membuat diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah kita mendengarkan bacaan tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, tanaman teh dapat tumbuh subur dengan baik pada ketinggian 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabannya, ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter sehingga dapat menahan derasnya aliran air dan tanah tidak terkikis terbawa air. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawabannya, maka kelestariannya akan terganggu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Jawabannya, pertama, memahami cara pengolahan tanah. Kedua, mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa akar dan tunggul, serta mematikan gulma yang masih tumbuh.
Ketiga, memperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat, pengairan, pembuatan lubang tanam, teknik penanaman, dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Keempat, di dalam budidaya teh, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Jawabannya, menjaga kelestarian tanaman teh dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Nah, anak-anak, tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus dijaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan makhluk hidup. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Ayo, siapa yang tahu? Ini beberapa jawaban kenapa penting ya. Pertama, untuk menghindari teknik ladang berpindah. Kedua, untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Ketiga, agar penghijauan daerah aliran sungai tetap berlangsung. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian alam? Di antaranya, pertama melakukan reboisasi dan penghijauan. Kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Ketiga, menghindari teknik ladang berpindah. Keempat, penghijauan daerah aliran sungai. Nah, anak-anak, ada banyak cara menjaga kelestarian alam. Sekarang silakan Ananda tuangkan ke dalam peta pikiran yang ada pada buku latihan Ananda ya. Untuk mengolah tanaman teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Berikut contoh pekerjaannya. Yang pertama, penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Yang kedua, pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Ketiga, pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Keempat, pengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Mari kita temukan jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Ada petani, ada guru, ada polisi, ada nelayan, ada pedagang. Mari kita bandingkan dua jenis pekerjaan di sekitar kita. Ibu contohkan dua jenis pekerjaannya. Yang pertama petani, yang kedua nelayan. Adapun perbedaannya adalah petani kerja di sawah, menanam padi, menghasilkan padi, masyarakat memperoleh beras. Sedangkan nelayan kerja di laut, mencari ikan, menghasilkan ikan, masyarakat memperoleh ikan. Untuk persamaannya, pekerjaan petani dan nelayan sama-sama menghasilkan barang. Nah, anak-anak, tuangkan pendapatmu tentang perbandingan dua jenis pekerjaan melalui diagram Venn. Tanaman memberikan banyak manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali dan menjaga lingkungan. Sekarang kita akan membaca sebuah cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau cilik dan Momo si monyet. Antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah,
terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, Ayah, mengapa kita tidak pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya? Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung-gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penembangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Mari kita jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan cerita tadi ya. Siapa yang tinggal di hutan bakau? Jawabannya, Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, bangau cilik, dan Momo si monyet. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Jawabannya, mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke hutan bakau. Mengapa Kupi sedih dan marah? Jawabannya, Kupi sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman kecilnya lagi. Kupi marah karena manusia merusak hutan bakau. Gambarlah salah satu tokoh yang ada pada cerita. Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Di sini Ibu mau menggambar tentang Kupi si kepiting kecil. Pendapatnya, namaku Kupi.
Aku seekor kepiting kecil yang merindukan saat-saat bermain dengan sahabatku, Upi si udang kecil, Kuro, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Namun sekarang mereka sudah tiada lagi karena hutan bakau musnah. Nah anak-anak, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan hewan. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Mari kita simak fakta tentang manfaat tumbuhan bakau. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Pelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Ya, jawabannya, kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau karena tanaman bakau memiliki manfaat yang sangat banyak dan penting bagi kehidupan. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jawabannya, pertama bisa mengakibatkan abrasi, kedua kualitas air akan menurun, ketiga keindahan alam di sekitarnya akan berkurang, keempat akan mengurangi populasi binatang tertentu di sekitar laut karena habitatnya rusak. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Nah anak-anak, hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam dengan melindungi pantai dari abrasi, menjaga kualitas air, menjaga keindahan alam, menyegarkan udara di sekitar, dan sebagai habitat binatang tertentu di sekitar laut. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau karena tanaman bakau memiliki manfaat yang banyak dan penting bagi kehidupan. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kita jaga. Berikut contoh sumber daya alam dan cara menjaganya. Ibu contohkan sumber daya alam yang pertama adalah tumbuhan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya adalah tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, reboisasi, dan pemeliharaan tanaman dengan benar. Contoh yang kedua adalah air. Kegiatan untuk menjaga kelestarian air adalah tidak berlebihan dalam penggunaan air bersih, menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar, dan meminimalisir penggunaan bahan kimia. Nah anak-anak, sekarang tugas Ananda, sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Ingat ya, Ananda cari contoh yang lain. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Ingat ya nak, walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan tetap mematuhi protokol 3M. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa tetap like, comment, share, and subscribe.